Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعون صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan guru kita, Guru Haji Ahmad Rizqan, apa gelar piannya? MPDI. Alhamdulillah Sidin, kita doakan Sidin sehat walafiat, panjang umurnya, berkah hidupnya, anak-anaknya soleh solehah, cucu-cucunya soleh solehah, dan kita doakan bersama anak-anakku sekalian yang dari akuntansi, broadcast dan perhotelan lulus semuanya nanti. Peringkatnya baik-baik. Jadi anak yang membanggakan, jadi anak yang soleh solehah. Ulun tes dulu tiel-tielnya. SMKN 3 ya. SMKN 3. SMK 3 Banjarmasin, ini akuntansi, di sini broadcast, sebelahnya perhotelan. Untuk akuntansi, yel-yelnya abata. Kami cerdas, kami berakhlak, kami jaya, kami. Iya, belakang lagi. Ini bukan broadcast nih, bukan radio, televisi. Broadcast. Sebelah sini, bukan hotel-hotel nih. Ini bukan resepsionis. Perhotelan. Amin. Model supan-supan kayak itulah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pemirsa Banjar TV, kita hari ini akan membahas kiat hidup sukses di dunia. Sebelum kita masuk ke tema ini, kita ingin mengutip sebuah ayat, yakni surah Al-Baqarah ayat 45. Nah, dibacakan oleh saudara kita Rama. Ya, silahkan Mak. Rama ini hafiz juga ya, masuk program tahfiz juga ya. Ya, silahkan. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Terima kasih Rama. Rama sudah berapa juz menghafal?
2. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, anak-anak sekalian, coba kita perhatikan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini wasta'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Yang kita baris bawahi adalah sabar dan salat. Banyak orang yang tak sabar ketika menghadapi ujian. Pian-pian ini dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang sugih, ada yang sedang, ada yang ekonominya di bawah. Banyak orang yang tidak sabar dengan keadaan hidupnya. Maka orang yang tidak sabar ini cenderung dia tidak akan sukses hidupnya. Oleh karena itu, as-sabru minal iman. Sabar itu bagian daripada iman. Kesabaran kalian menuntut ilmu di sini kunci keberhasilan. Kalau tidak sabar, berhenti di tengah jalan. Inggih apa nggih? Kalau tidak sabar, maka dia tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kunci sukses yang pertama harus sabar. Ada ujian, sabar belajar, ya kah? Ya nggih. Ini orang ujian, besok ujian, inya malamnya ke Duta Mall. Iyalah. Inya isuk ujian, inya melanglang buana kemana. Tidak ada free fare, tidak ada persiapan. Ini ciri orang yang tidak sabar dalam hidupnya. Orang yang sabar ada ikhtiar, ada kesungguhan, ada optimisme hidupnya. Mudah-mudahan yang dari akuntansi sabar hidupnya. Tadi ulun melihat di depan gong sona itu, di komplek itu, ada yang pakai sepeda, Masya Allah. Orang dengan bangganya sekarang pakai NMAX, wes NMAX ya loh. Bangganya orang pakai mobil, tapi ada orang yang bersepeda saja. Dan banyak orang yang susah itu sukses hidupnya. Tapi banyak orang yang berlimang harta tidak sukses hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak melewati ujian. Kalau kalian sabar dengan ujian yang di sini, maka pian harus sabar juga dengan ujian hidup. Oke? Ujian hidup kita ini banyak. 1, kelaparan. 2, ketakutan. Takut. Yang ketiga, kesusahan. Kemudian diambil nyawanya. Ada orang tua kita yang diambil nyawanya. Ada anak yatim di sini? Ada orang tuanya yang sudah meninggal dunia? Ada ibunya yang sudah meninggal dunia? Ada kakaknya yang meninggal dunia? Ada? Itu juga ujian bagi kalian. Jadi kalau kalian sukses melewati itu, maka was-sabri wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, yang kedua, ada anakku sekalian, adalah salat. Salat. Coba satu lagi, siapa yang bisa baca Quran? Buka surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Coba baca terjemahnya. Baik, terima kasih Dea. Masya Allah, suaranya indah, merdu sekali ya. Luar biasa siswa-siswa di sini. Bangga ini Pak Rizkon, anak-anaknya fasih baca Quran, tartilnya bagus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku
ciptakan manusia, jin wal insa manusia, illa kecuali liya'budun, menyembah kepada aku, kata Allah. Menyembah kepada Allah, berbakti kepada Allah, itu tujuan hidup manusia. Jadi anak-anakku sekalian, dimanapun kita berada, maka kunci sukses yang paling pertama itu adalah menyembah kepada Allah. Sekolah pian di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Salatmu karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mamati, inna nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku, jalanku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang setelah sukses lupa kepada Allah. Maka bergesernya kita kepada Allah itu membuat kita tidak sukses hidupnya. Anak-anakku sekalian, wassalah. Ini salat ini adalah bagian dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kalau pian-pian ingin prestasinya bagus, jangan lupakan salat, anak-anakku. Ya. Waqimus shalah, dirikanlah salat. Itu yang pertama. Salat 5 waktu. Subuh lah, harus bangun subuh. Ulun tahu di sini bangunnya jam 4:30 berataan. Moha-moha perhotelan, broadcast, akuntansi, hitung-hitungannya. Lah, orang yang sholat subuh, sebelum sholat subuh saja dia sudah kaya. Apa kekayaan yang kita miliki? Orang yang sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh, maka pahalanya dia mendapatkan khairud dunya wa ma fiha. Dia kebaikan dunia ini, dunia dan isinya dia dapat. Sugih apa kada? Dunia ini berapa miliar dolar ini? Berapa luasnya? Ampun pian, kalau pian sholat subuh. Ya. Nah. Guru-guru, anak ulun guru ai, alhamdulillah guru, rajin sholat duhanya. Waktu hari libur, ini Sabtu libur ya? Oh, waktu hari libur guru ai, masya Allah, jam 8, alhamdulillah sholat duha. Cuma ulun bingung guru ai, bekunut sekalinya duhanya. Oh, berarti itu melandau. Yalah, melandau aja berarti. Orang yang tidak sholat, maka nanti kalau matinya di akhirat nanti amal-amal lainnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Password yang pertama sholat. Nggih. Iyalah. Nah, dalam sholat ini ada waktu-waktu yang makbul yang pian harus lakukan. Yang pertama adalah di sujud terakhir. Nah, sujud terakhir itu nah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Lawasi kalau sholat sunnah kalian bersujud, lawasi ya Allah. Nilai ulun rendah ya Allah. Ya Allah, baiki nilai ulun ya Allah. Ya Allah, mudahan orang tua ulun selamat dunia akhirat ya Allah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang ketiga, ciri orang yang sukses hidupnya, yang ketiga adalah birrul walidain. Ya, birrul walidain. Biar pian pintar, biar pian cerdas, biar pian hafal 30 juz, biar pian hafal hadis, amaliyah pian tahajud, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa pertengahan bulan, puasa Ramadan,
Tapi kalau pian uququl walidain, jelek dengan orang tua, maka semuanya sirna. Nggih apa nggih? Betul? Siapa orang tua kita? Terutama ibu. Ibu yang dekat dengan kalian. Nah ibu, ini rancak yang dilawan nih mama bang. Karena mama ini biasanya penyarikan sedikit. Nah, jangan pernah membantah orang tua, apalagi melawannya. Mau benar mama nih jar. Itu namanya berkata Yalah. Coba pian bayangkan. Pian pernah membayangkan lah. Orang tua kita melahirkan. Melahirkan tuh dua aja. Kalau kada hidup atau meninggal dunia. Betul. Berapa banyak orang tua mama kita ini yang meninggal saat melahirkan. Ada yang sesar dan lain sebagainya. Maka pantas Rasulullah SAW 2 kali ibu itu lebih tinggi derajatnya daripada bapak. Ibu, engkaulah wanita mulia. Derajatmu 2 kali lebih tinggi pada bapak. Ya. Untuk itu ada yang tahu Ustadz kasih Quran kalau ada yang mampu menjawab. Ya. Ada Rasulullah bilang kepada Abu Bakar dan Umar, hai Abu Bakar dan Umar, nanti ada satu orang, bila engkau ketemu, engkau minta doanya. Engkau minta doanya. Orangnya berada di sekitar Yaman. Siapa orangnya? Yang berbakti luar biasa kepada orang tuanya. Yang menggendong orang tuanya untuk berhaji. Siapa namanya? Dia latihan menggendong kambing, naik ke gunung, turun lagi, naik lagi ke gunung, turun lagi, demi supaya punggungnya kuat menggendong mamanya sampai ke Mekah. Siapa namanya? Siapa sayang? Ya. Uwais Al-Qarni, satu buah Al-Quran. Siapa namanya? Sini. Sini. Oh, dari broadcast lah. Berarti ini mencari jawabannya di broadcast tadi itu. Siapa nama sayang? Rajidi. Oh, Rajidi, Masya Allah. Sebelah sini. Tinggi benar orangnya kalinya. Rajidi kelas berapa? Kelas 11C. Kelas 11C. Kenapa memilih broadcast? Karena gugur. Gugur dari pilihan pertama. Oh, pilihan pertama apa? PLB, perkantoran. Tapi setelah menyelami nyaman aja lah di broadcast. Kerja bang. Terus apa ilmu yang sudah didapat di broadcast nih? Banyak. Tentang apa aja belajar? Tentang kamera, editing, makanya. Sudah bisa editing? Bisa. Masya Allah, iya. Terima kasih ya. Mudahan dibaca Qurannya. Uwais Al-Qarni, Masya Allah. Uwais Al-Qarni ini luar biasa ya. Adalah kira-kira pian kawalah menggendong mama pian. Kalau misalnya mamanya sudah lumpuh, pian gendong sampai ke masjid raya. Mama nak mau hendak ke masjid raya nak ay. Nah, mama hendak ke masjid raya nak. Mau mengaji di sana setiap malam Jumat nak, gendong ulun nak. Kawalah kira-kira. Karena ada yang sanggupnya. Jadi
kita tidak akan bisa membalas jasa orang tua kita. Walaupun setiap salat kita berdoa, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ufirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, sayangi sidin ya Allah. 5 kali setiap salat kita doakan. Belum bisa membalas kebaikan orang tua kita. Belum bisa membalas jeritan tangis ketika dia melahirkan kita. Maka mumpung ibu-ibu kalian masih hidup, angkat tangan ibunya yang masih hidup. 1, 2, 3, 4, 5. Semuaan kayaknya nih. Nah, turun. Angkat tangan yang orang ibunya yang sudah meninggal dunia. 1, 2, 3. Masya Allah. Wahai anak-anakku, berbanggalah kalian, ibunya masih ada. Mana yang tadi yang meninggal pian? Siapa namamu nak? Hah? Lia. Coba tanya Lia. Gimana perasaannya tanpa seorang ibu? Hanya bapak yang ada. Sedih Lia ya. Sejak kapan nak ibu meninggal dunia? Kelas 1 SMP, Masya Allah. Kelas 1 SMP itu masih ingat ya nak ya kebaikan orang tuamu? Masya Allah. Anak-anakku sekalian, kalau pian ingat waktu kecil kita sakit, ibu kita rela mengantarkan kalian ke dokter, ke klinik demi kalian. Maka setiap sholat jangan lupa doakan orang tua kalian. Aba gurus kumpul bapak dah. Ini sering ulun amalkan juga. Ketika sujud terakhir, 1. Ini kalau pian mau mengamalkan. Allahumma rzuqni rizq. Allahumma marzuqni makhraja. Yang kedua, Rabbi ufirli. Ini dibaca 11 kali. Setelah Rabbi ufir, setelah apa bacaan sujud? Subhanallah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah baca 3 kali, baca ini. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja 11 kali. Apa artinya? Ya Allah, anugerahkan ulun ya Allah jalan keluar dari segala kesulitan. Allahumma rzuqni makhraja. Termasuk di dalamnya, ya Allah mudahkan ulun belajar ya Allah. Mudahkan ulun menerima ilmu ya Allah. Mudahkan ulun segala urusan ya Allah. Termasuk mudahkan segala urusan orang tua kalian. Dan terakhir Rabbi ufirli minimal 3 kali. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Maka orang yang mendoakan orang tua ini tergolong sudah pian menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Are you understand? Wah. Ya. Kesimpulan yang pertama sabar, yang kedua salat, yang ketiga birrul walidain, yakni banyak-banyak kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang disolat lah,
Yang kedua, jangan lupa setiap mau pergi cium tangannya, bolak-balik. Ini lawan tuan guru, wah, tapi lawan kuitan kada pernah mencium tangannya. Ya Allah, ya. Padahal orang tua kita, ujar kakak ulun Roma Irama di Jakarta, wes. Padahal orang tua kita keramat di dunia. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia. Teng 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 teng. Masya Allah. Iyalah. Oke. Jadi menghormati orang tua, satu caranya doakan sidin. Karena kalian nanti jadi orang tua. Ya. Si Rama ini kada kayak ini aja bang kena. Nah, ini 10 tahun lagi bisa anak 5. Rambutnya aja membuat binian terspona, apalagi bacaan Qurannya. Ya Allah, ya kah? Dea nih 5 tahun lagi bisa dilamar oleh Rama. Tahu nggak? Menurut Rasulullah mencari jodoh itu yang sekupu. Nah, sekupu itu selevel. Kalau halus sama halusnya. Kalau yang bisa ngaji sama bisa ngajinya. Artinya chemistry gitu loh. Ya. Doakan orang tuamu. Jangan lupa salaman, izin setiap pian pergi. Izin setiap kalian pergi. Setiap sujud jangan lupa doakan sidin. Ya, jangan lupa doakan sidin. Bahkan ada yang ekstrim. Nih ekstrim ya. Supaya dapat ridhonya, batis orang tua tuh nah. Batis orang tua dicium. Nah, saking memuliakannya orang tua. Ya Allah. Seandainya manusia bisa disembah, kata Allah, maka aku nyuruh manusia menyembah orang tua. Tapi kada boleh nyembah manusia. Tapi kalau sudah kalian nanti bersuami, dia bersuami dengan Rama, maka kewajiban baktinya berpindah dari orang tua kepada suami. Maka carilah calon-calon yang bisa mengaji, lulusan SMK. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah. Yang terakhir, kiat hidup sukses. Nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 apa? Ambil pepatah, manjada wajada. Iya. Siapa yang belajar sungguh-sungguh, maka dia pasti berhasil. Siapa yang rajin, dia pasti berhasil. Siapa yang beramal soleh, maka hidupnya akan baik. Siapa yang beramal buruk, hidupnya akan terasa sempit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulum Zahra Dea Muzrini, biasa dipanggil Dea, dari kelas 11A Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pertanyaannya, bagaimana cara memanage waktu di antara belajar dan beribadah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Siap-siap broadcast ya. Memanage waktu, cari ada waktu ibadah. Nah, mana? Ada waktu ibadah. Ada waktu ta'lim. Ta'lim itu artinya belajar. Ada waktu di rumah. Maka pian bagi tiga. Yang pertama ta'lim. Ta'lim ini pian mulai jam 7 sudah berangkat sampai jam berapa? 16. Sampai jam 16. Iyalah. Ya kelak. Berarti kalau di sini sudah terjamin ibadahnya ya. Ya kan? Di sini aman ibadahnya. Ya lah, 7.16 aman ya. Zuhur aman di sini. Ya kan? Yang tidak aman tuh di sini, di rumah. Ada waktu jam 17 sampai 24. Apa yang kalian lakukan jam 17? Maka buatlah time schedule di masing-masing. Misalnya prioritas kerjakan PR dulu. Ya kah? Adalah PR-nya. Bila tidak, bantu orang tua. Apalagi? Hah? Bantu ading. Yang bisa ading. Apalagi? Membantu orang tua kalau ada kerjaan orang tua. Iyalah. Dan ibadah lah. Kesalahan kita zaman ulun ke depan lah, pariskon lah. Zaman kita ini gadget tidak ada dulu. Kan gadget ini masuknya di tahun 2000-an. Zaman kita belum ada gadget. Ya, kalau toh ada zaman kita ada komputer aja dulu. Nah, sekarang pian sudah menggenggam dunia di tangan kalian. Nggih apa nggih? Iyalah. Ada orang yang menggunakan waktunya dari maghrib sampai jam 10 malam TikTokan aja. Live TikTok. Hai guys. Ya kah? Terus apalagi dia buka YouTube, nonton aja seharian. Karena di rumah ada wifi. Iyalah. Ini yang memabukkan kita itu dunia handphone. Tapi handphone itu bagaikan pedang di pedang itu, lading itu, pisau itu tergantung yang memakainya. Bilanya digunakan untuk kebaikan baik, memotong iwak dan lain sebagainya. Tapi kalau digunakan untuk kriminal maka jelek. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, nih ditulis. Ditulis time schedule. Ulun hari ini ke sini, harus ke sini, ulun harus ke sini. Ulun ke sini, ada saatnya berkawan, ada saatnya tidak. Oke. Saya kira mengaturnya pilih yang prioritas. Dan jangan biarkan setan merayu kita. Kolera, bapak pemalas, sembahyang tidak, bantu orang ogah. Pokoknya serba
nganggur lah. Ya. Untuk itu ciri pelajar yang baik, gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Oke, yang kedua. Wah, terima kasih. Siapa namanya? Khairul. Khairul Lisan. Ya, terima kasih. Fokus ibadah itu tergantung motivasi. Kalau pian merasa butuh ibadah, perlu ibadah, maka kalian ibadah. Aku sholat duha tadi. Bapak melihat sholat duha jadi. Kalau itu keperluan kalian bukan karena disuruh, karena ini, maka ringan hati. Maukah kalian ulun ajarkan doa supaya rajin ibadah? Mau? Umpati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadsa, ya Allah, bila malas ulun paksa. Ya itu. Pokoknya bila malas paksa. Yalah. Kayak tadi kalau tidak dipaksa sholat duha, kira-kira beban pian ada yang tertinggal di sana tuh nah. Ya. Jadi sungguh-sungguh berjuang melawan bisikan setan. Aja, jangan sholat, jangan sholat, bapak ikam sembahyang, baik nongkrong di Duta Mall. Oh iyalah. Iya kah? Hai Dea, jangan mengaji. Hakunnya ikam mengaji, baik santai guring melihat YouTube, ya kah? Supaya rajin, alaikum bil jamaah. Ini banyak-banyak berjamaah, berkumpulan ke majelis, ya bagus itu beribadah. Ke majelisnya Guru Ilham, Guru Rashid, Guru Muha, wes. Oke, terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi ulun tuh kalau hendak sembahyang tuh di rumah itu rasa koler benar. Jadi kamunya lewat segala aja misalnya hingga di luar anak sembahyang di rumah. Jadi harus di luar. Oh, iya iya. Oh iya 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 iya. Terima kasih, masya Allah. Jadi kesimpulannya kalau di rumah itu malas, tapi mau ke masjid langgar terus. Masya Allah. Ini calon imam yang baik ini. Kalau cari pasangan, lihati sembahyangnya dulu. Bila apa itu? Oke, terima kasih ya. Yang pertama kalau ingin membuat gairah sholat di rumah, satu, buat suasananya tempatnya nyaman.
Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang sholat di rumah itu banyak sholat sunnah. Kalau pian dekat dengan langgar masjid rumahnya, sholat sunnah. Misalnya nih, sudah azan zuhur berkumandang atau azan subuh lah umpamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila sudah mendengar azan, sholat qobliyah di rumah. Ya, itu hanya ke masjid. Itu win-win solutionnya. Jadinya di rumah dapat, di langgar dapat. Nggih. Yang kedua, yang menyebabkan orang malas sholat di rumah, nang di rumahnya kada ada sembahyangan. Abahnya kada sembahyang, mamanya kada sembahyang, adiknya kada sembahyang. Jadi tidak ada motivasi untuk sholat di sana. Yang ketiga, orang yang di rumahnya itu tidak ada aura positifnya karena jarang disembahyangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini hadisnya, nawwiru buyutakum. Nah, nawwiru buyutakum. Kayak ini kan tulisannya. Bis salah wa qiraatil buyut ini gini ya. Terangi rumah kalian dengan sholat dan Al-Quranul Karim. Nah, jadi banyak-banyak kita mendirikan sholat dan baca Al-Quranul Karim. Ini yang bagus sholat bacaannya, Masya Allah. Sering-sering mengaji di rumah, biar aura positifnya, magnet aura positifnya tuh keluar dari rumahnya. Ya. Nih di rumah ini sering nih, ya loh. Oh, di rumahnya ada orang tuanya bangga, Ustadz, anak saya Ustadz, alhamdulillah Ustadz, bacaan Qurannya bagus Ustadz. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sekalinya ulun parake Ustadz YouTube. Kalinya kada bisa juga, ya Allah. Ulun kira sampai di sini dulu sebagai hadiah. Ini silahkan ulun serahkan 3 yang dapat. Baik, terima kasih. Jumpa kita sampai di sini. Kita akan jumpa lagi insya Allah bulanan di SMKN 3 Banjarmasin. Jadi mungkin siswanya berganti atau siswanya tetap. Nah, nanti guru Pariskon yang akan mengaturnya. Terima kasih pemirsa dimanapun pian berada. Bagi pian-pian yang ingin memondokkan anaknya, silahkan ke Pondok Ulun, Pondok RMA Guntung Manggis Banjarbaru, atau yang anak pian yatim piatu yang tidak mampu, silahkan antar wada ulun di Guntung Manggis Banjarbaru. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.